Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia Salsabila dengan NIM 2302111525. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 yang akan membahas tentang konsep hathana dalam Islam. Yang pertama ada pengertian hathana. Hathana secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Menurut ahli fikih, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar Al-Jabir, memberikan arti hathana sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Hathana adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya. Sedangkan secara terminologi, hathana menurut mazhab Sunni mengartikan hathana sebagai berikut. Yang pertama ada ulama Hanafiyah yang mendefinisikan hathana adalah usaha orang yang bertanggung jawab, yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta terhadap seorang anak, yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak. Yang kedua ada ulama Safiyah yang mendefinisikan hathana adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya. Meskipun orang tersebut telah dewasa, namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, B. Dasar hukum hathana. Yang pertama ada Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua ada hadis, yang dimana mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak atau hathana, Nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya. Yang C. Syarat-syarat hathana. Bagi seorang hadnin atau pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hathananya. Adapun syaratnya yaitu yang pertama ada berakal sehat. Tidak boleh orang gila atau kurang akal karena tidak mampu mengurus diri sendiri maupun anak. Yang kedua, dewasa balik. Anak kecil tidak sah menjadi pengasuh. Tanda balik yaitu yang pertama ada usia lebih dari 15 tahun atau keluarnya mani. Yang B, mimpi basah. Yang C, haid bagi perempuan. Yang ketiga ada mampu mendidik, tidak buta atau rabun berat, tidak sakit, menular atau lemahnya fisik, bukan orang tua renta yang tidak sanggup mengurus, tidak pemarah atau pengabaian urus rumah tangga, harus mampu memberi kasih sayang dan suasana yang aman. Yang keempat ada amanah dan terpercaya. Dapat dipercaya dalam memelihara anak, tidak mengkhianati amanah, menjaga hak anak, menahan diri dari hal-hal yang tidak halal atau merugikan anak. Yang kelima, beragama Islam. Anak muslim tidak boleh diasuh pengasuh non-muslim. Hathana termasuk masalah perwalian, sehingga penting menjaga agama anak. Dikhawatirkan anak akan dibesarkan dan didik sesuai agama pengasuhnya. Yang keenam, tidak bersuamikan orang lain. Wanita pengasuh sebaliknya tidak dalam keadaan bersuami. Hal ini agar perhatian dan kasih sayangnya tidak terbagi kepada keluarga barunya. Yang ketujuh, merdeka atau bukan budak, yang dimana budak biasanya sibuk dengan urusan tuanya sehingga kurang waktu mengasuh. Jika budak diizinkan mengasuh, khawatir anak akan terlantar. Hathana menuntut perhatian penuh agar anak terus secara baik. Sekian dari materi pertama saya. Materi kedua dan materi ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Aini, pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya, Sipa Aulia Salsabila, yaitu ada D, batas-batas hadlanah.
Batas masa hadlana dimulai sejak lahir, yaitu ketika anak membutuhkan perawatan, pengasuhan, serta pendidikan. Masa ini berakhir ketika anak telah dewasa, mampu berdiri sendiri, dan dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya secara mandiri. Ketentuan mengenai akhir masa hadlanah ini umumnya berpatokan pada tamzin dan kemandirian anak untuk memilih serta membedakan kebutuhan pokok sendiri, tanpa lagi memperlakukan pelayanan khusus. Menurut ulama Safiyah, masa pemeliharaan anak secara khusus tidak ditemukan kebiasaannya, tetapi anak bersama ibu sampai pada usia tamzi dan mampu memilih di antara kedua orang tua. Jika anak laki-laki memilih ibu, ia tinggal bersama ibu di malam hari dan ayah di pagi hari, agar pendidikan tetap terjamin. Sementara jika perempuan memilih ibu, maka tinggal menemani baik siang maupun malam. Jika memilih ayah, tinggal bersama ayah dan dilakukan undian jika anak tidak memilih. Ulama Hanafiyah mengemukakan masa hadlanah bagi anak laki-laki adalah 7 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Ulama Malikiyah mengartikan masa hadlanah dari lahir sampai balik untuk laki-laki dan sampai menikah untuk perempuan. Sementara ulama Hanabiyah 7 menyatakan tahun untuk keduanya, dan setelahnya anak bebas memilih ingin tinggal dengan siapa. Kesimpulannya, masa hadlanah bermula sejak anak lahir dan akhir ketika anak telah dewasa, mampu berdiri sendiri, serta dapat memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Berbeda pendapat hanya terletak pada batasan kedewasaan dan juga usia. Dari kesimpulan lain, penulis menyimpulkan bahwa ketika terjadi perceraian, hak hadlanah memelihara anak terbagi menjadi 2 tahap. Pertama, sebelum anak mencapai usia tamziyah. Usia dapat membedakan. Hak pengasuhan berada pada ibu selama ia belum menikah lagi. Kedua, setelah anak mencapai usia tamziyah dan kemampuan mandiri, anak berhak memilih akan diasuh oleh ayah atau ibu, tergantung pada siapa yang lebih membuatnya nyaman. Dari kedua hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masa hadlanah bagi anak yang belum tamzih menjadi kewajiban ibu selama tidak menikah lagi. Jika anak sudah tamzih, maka anak bebas memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya, tergantung siapa yang merasa mampu memelihara, memberikan rasa aman dan juga pengasuhan dengan baik. Lalu urutan orang tua yang berhak hadlanah. Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuhan. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, pembimbingan, petunjuk, pemeliharaan dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan, terutama sebagai orang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh, ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemasalahan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagai ahli fikih berpendapat bahwa pengasuh anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tua yang masih berikatan oleh tali perkawinan. Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai, maka dikembalikan pada pengaturan yang ada. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang pada umumnya tidak memiliki oleh seorang ayah, atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Sifat-sifat yang penulis maksud adalah seperti sifat perasa, halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra dan juga sabar. Tugas pengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak mumaiz. Setelah anak mumaiz, maka anak tersebut diserahkan pada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan di antara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama, maka anak itu diberikan hak untuk memilih yang mana di antara keduanya, ayah dan ibunya, maka ia suka untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, maka para ahli fikih ini atas memeliharakan bahwa kerabat ibu telah didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani masalah hadhanah. Urutan orang-orang yang berhak dalam hadhanah adalah ketentuan apabila orang yang menempati urutan terlebih dahulu terhadap suatu halangan yang mencegahnya dari hak hadlanah, maka hak tersebut pindah pada seseorang yang menempati urutan berikut.
Sebenarnya ada orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqaha menyimpulkan keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga ayah. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ibu, yang kedua ada nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. Lalu yang ketiga, nenek dari pihak ayah, persaudaraan kandung perempuan anak tersebut. Lalu yang kelima, persaudaraan perempuan seibu. Yang keenam, persaudaraan perempuan seayah. Yang ketujuh, anak perempuan ibu yang sekandung. Yang kedelapan, anak perempuan ibu yang seayah. Yang kesembilan, saudara perempuan yang sekandungnya, saudara perempuan ibu yang seibu atau bibi, saudara perempuan ibu seayah atau paman, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Lalu ada saudara perempuan ayah yang sekandung, saudara perempuan ibu yang seibu, saudara perempuan ayah yang seayah, bibinya dari ibu dari hak ibunya, bibinya ibu dari pihak ayahnya, lalu bibinya ayah dari pihak ibunya, bibinya ayah dari pihak ayahnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Diana Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah dengan sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada yang pertama ayah anak tersebut, yang kedua kakek dari pihak ayah tersebut, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung, yang keenam anak laki-laki dari anak laki-laki seayah, yang ketujuh paman yang sekandung dengan ayah, yang kedelapan paman yang seayah dengan ayah, yang kesembilan pamannya ayah yang sekandung, yang kesepuluh pamannya ayah yang seayah dengan ayah. Jika tidak ada seorang pun kerabat dan muhrim laki-laki tersebut ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu yang pertama ayahnya ibu atau kakek, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman yang seibu dengan ayah, paman yang sekandung dengan ibu, atau paman yang seayah dengan ibu atau selanjutnya. Jika ternyata suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakanan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-laki yang sekandung, anak perempuan saudara laki-laki yang seibu, anak perempuan saudara laki-laki yang seayah, kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah. Menurut ulama Safiyah, yakni ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris, kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki. Menurut ulama Hanafiyah, pindahnya hak hadlonah dari ibu, kemudian ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan sebapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu, demikian itu hingga sampai kepada bibi atau dari ibu dan bibi dari ayah. Menurut ulama Malikiyah, pindahnya hak hadonah dari ibu kepada ibunya ibu, jika tidak ada kemudian bibi dari ibu sekandung, kemudian bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibinya ibu dari ayah ibu, kemudian bibinya ibu dari ayah, kemudian ibunya ibu bapak, kemudian ibunya bapaknya bapak, dan seterusnya.
Kesimpulan dari pendapat beberapa ulama mengenai urutan-urutan yang berhak dalam hadlonah atau mengasuh anak, Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menambahkan mengenai anak yang tidak mempunyai kerabat satupun, yaitu maka apabila sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani hadlonah ini. Demikian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.